penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kami hormati muslimin, makan, jajaran di kader masjid Belok. Pertama, kami hormati Ibu Dewi Persik, keluarga besar dan juga tim, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang kami hormati juga Pak Polsek dalam hal ini Binmas dari Kelurahan Jawa Barat, juga dari Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul beberapa pihak yang dari Persik maupun dari PRT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain. Tidak lain tujuannya adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Kita niat binyatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa saya sampaikan persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Ibu Dewi Persik ya, kemudian nanti baru penyampaian dari PRT Malkan, dan nanti baru kita dengar bareng itu ya, nanti terakhir penutup. Hadirin sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros ya, dengan Mbak Ros saya menanyakan kalau ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Gimana sini? Saya baru terima sekali. Iya nggak RT. Ya. Oke, nah, warga ada data ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih. Kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar. After pagi-pagi ambiar nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya. Jadi pas dari yang ngantar sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali Ibu. Jadi karena memang itu kan tukang sapi Pak. Jadi saya bilang antarkan sapinya itu di Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz berkomunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. Di situ ada ulangnya. Nah, itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di videokan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Malkan karena memang langsung diterima oleh PRT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT saya. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu
karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia korban yang langsung mengirim ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai 300.000 gitu kan? Gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Jadi satu ekor 300.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 100.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari bus atau apa, saya tahunya kan saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Iya. Kita juga berhubungan selama ini Pak Ustadz sama adik saya. Jadi otomatis hubungannya sama adik. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Iya, Akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya, dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus dijelaskan. Tadi jelasin pas dari ibu. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini Pak Suntingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak Rite diambil lagi sapinya, kok diambil lagi sapinya? Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Ya, jadi ini saya dulu tadi ya. Jadi pada posisi seperti itu sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Ya. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Itu Bang Naga ya. Supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Ya, giliran Bu Bibi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan? Saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, saya Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya itu ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban. Di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako. Ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin. Kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya ke Jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.